250 cc nya ini dia CRF 250. motor ini itu CBU ya, jadi dikirim dari Thailand, udah bentuk completely built up gitu ya. Motor yang premium sih menurut gue ya. Ini udah kayak matanya nih, kayak mulutnya ini tuh udah red guys. Shocknya yang tebel banget ya. Satu silinder pasti torsinya juga tin assist and slippery clutch-nya kayak perlu nggak perlu sih ya. kayak mesin motor yang saya biar jadi punya. Jadi kebetulan datang langsung ngasih testimonial. Ini juga jujur ya, gue jujur. Build quality-nya menurut Anjir, ini kayak buat balap gitu ya, kayak lap meter gitu, hour, menit, second, bener. Fotonya kalau pegang mata aku tinggal berdiri. Nah, ini desainnya udah cakep banget, apalagi rangkanya. Satu juga. Oke, halo guys, udah buat like, selamat siang semuanya. Welcome back again to my channel guys. Jigum, gimana kabar kalian semua? Gue lagi senang nih karena hari ini akhirnya pecah telur juga ya, versi trailnya, versi yang bisa dibikin supermoto ya, dari Honda yang versi 250 cc nya. Ini dia CRF 250. Sebagaimana kalian yang udah ngikutin gua ya, vlog gua tuh punya motor The Tracker 250X ya, yang dari Kawasaki gua punya, dan gua emang suka banget sama motor itu. Motor itu yang sering gua bawa harian karena bisa melabas posisi tidur, jalan rusak segala macam, enak banget, tenaganya pun wow banget lah. Nah, gua milih DTX karena dulu versi yang gini tuh nggak ada, adanya tuh versi yang tipe-tipe rally gitu kan. Akhirnya keluar juga. Oke, sedikit pengetahuan tentang motor ini tuh CBU ya, jadi dikirim dari Thailand, udah bentuk completely built up gitu ya. Jadi harganya makanya lumayan mahal guys. Jadi kalau kalian punya, ini salah satu motor yang premium sih menurut gue ya, premium, beda, langka, dan ada prestisinya gitu kalian kalau punya motor ini. CRF 250L guys, akhirnya gue lihat juga ya. Oke, jadi video kali ini mungkin ke impresi aja, saking amazingnya gue terhadap motor-motor kayak gini gitu kan ya, karena daerah gue masuk daerah yang hampir-hampir ke Lembang, dimana jalan banyak yang rusak, banyak tanjakan, makanya gue suka banget pakai motor-motor kayak gini gitu. Oke, impresi dulu ya. Ini yang dikeluarin adalah CRF 250L yang warna merah. Warnanya emang tipikal dari tipe-tipe sebelumnya atau tipe-tipe yang bawahnya ya, yang dari 150. Ya kalau motor kayak gini sih plastiknya plastik ember gitu guys, karena kan motor kayak gitu rentan dengan gesekan, jatuh segala macem, jadi ibaratnya gampang diganti lah ya, dan mungkin partsnya juga pasti murah lah kalau pas seperti kayak gini. Tapi kekurangan plastik kayak gini itu, yaitu kalau dicat tuh susah. Makanya asiknya motor kayak gini itu main decal ya. Gue yakin ini pasti nanti bakal banyak juga yang punya, tapi mungkin gak terlalu banyak ya, karena harganya juga lumayan. Kalau gue nih, kalau punya nanti ya, gue pingin banget decalnya gitu, dibikin spesial banget. Oke, kita coba lihat dari depan dulu ya. Ini dari depan yang mencoloknya menurut gue, lampunya minimalis banget, bentuknya kayak segitiga ya, udah kayak muka robot kayak gitu ya. Keren ya, ini udah kayak matanya, ini kayak mulutnya, ini tuh udah LED guys. Wow, LED loh. Sekarang motor-motor kayak gini, motor-motor adventure itu udah mulai ke LED semua ya, motor-motor trail kayak gitu. Nyalanya gimana ya? Wih, iya kece juga. Oh, lampu hijaunya berarti yang bawahnya ya, kita lihat ya. Benar. Paduan di sini sih yang warna merahnya, di sini ada stiker ya. Nah, cuma di sini ada buat plat nomor. Tapi sayangnya buat plat nomor ini menurut gue sih kayak terlalu keluar ya. Kalau gue sih cabut lah. Dan kita lebih baik masang kayak plat nomornya di sini. Tipe spakbor depannya agak mengecil, minimalis, nggak terlalu gini ya, pas lah blending sama mukanya yang juga minimalis. Tapi di sini ini disematin shocknya yang tebal banget gila. Ini gue aja nggak nyampe tangan gue, ini mungkin sekitar 48 kali ya, 48 mm atau 41. Shocknya tebal banget gila. Dan motor gini memang pasti travelnya panjang banget.
Oke, ban depan pasti ukuran 21, bawaannya itu dari IRC ini, IRC Trails. Truk jari-jari udah pasti, ada cover shocknya juga udah pasti ada. Bentuknya ya minimalis, nggak terlalu banyak variasi. Sebelah sini dia pakai disc brake yang wavy, keren banget ya bentuknya. Jadi untuk pendinginan pasti lebih maksimal. Dia banyak banget bolong-bolongnya, tapi benar-benar didesain enak dilihat gitu. Di sini 2 kaliper Nissin guys, ada tulisannya tuh Nissin. Kita masuk ke bagian ini kali ya. Ini standarnya terlalu pendek sih menurut gua. Kalau gua sih nanti panjangin, minta ke Mang Ecot panjangin. Ini salah satu yang bikin gua kayak anjir keren banget rangkanya. Jadi rangkanya itu udah kayak udah special engine banget bentuknya ya kan. Kayak double sebelah sana dan sebelah sana gitu. Beda sama dengan 150 ya, beda banget lah. Terus di sini rangkanya kayak membelah dua gini. Bener-bener tampilannya special engine banget. Rangkanya warna silver, cocok banget sih ini. Dipaduin langsung ke swing armnya. Swing armnya juga kece, nggak mengkotak, tapi dia udah kayak swing arm KTM gitu ya bentuknya ya. Mengecil, menggembung, mengecil lagi, tapi di sini ada di tekstur ditambahin kayak desain tambahan gitu, jadi bikin cakep lah gitu. Ini untuk mesin sendiri sebenarnya masih sama dengan Serap 50 Rally, atau bisa bilang sama mesinnya dengan punya CBR yang awal-awal itu yang 1 silinder loh, yang Jody punya tuh. Menurut gue sih itu udah lumayan powerful ya. 1 silinder pasti torsinya juga lebih gede gitu daripada yang 2 silinder. Motor kayak gini menurut gue udah cocok di 1 silinder. Oke guys, soal permesinan gue juga baru dapat info. Ini disematin assist and slippery clutch. Untuk motor jenis supermoto atau trail kayak gini sebenarnya kayak perlu nggak perlu sih ya. Tapi kalau buat pemula atau misalkan dari pemula banget sampai intermediate, atau untuk rider-rider yang baru rubah haluan ke tipe-tipe motor kayak gini, misalkan mereka dari sport, fairing, atau dari matic, terus pingin nyoba supermoto yang langsung 250 kayak gini, menurut gue sih dengan adanya assist and slipper clutch itu bakal aman banget, bakal safety, dan bakal enak banget untuk pengoperasian gearnya. Tapi kalau misalkan udah yang kayak paham banget, ngerti banget soal motor yang seperti ini, sering terabasan mungkin ya, jadi kayak assist and slipper clutch itu kayak nggak terlalu perlu ya, karena mungkin kayak mengganggu karakteristik motornya itu sendiri ya, dimana kita mungkin pingin having fun dengan kayak sliding pakai engine brake. Tapi gue yakin ya dengan adanya assist and slipper clutch ini, keuntungannya itu bisa membuat coupling sangat ringan banget, jadi nggak bakal bikin pegel ketika berkendara. Ini kita lihat dari knalpotnya ya, headernya agak kecil sebenarnya. Ya kalau gue sih pasti ganti knalpot. Di sini ada koper besi guys. Lanjut ke sini, knalpotnya lumayan panjang, blending sama bodinya, kece juga. Tapi kan kalau gue punya, gue ganti knalpot pasti itu. Frame-nya ya guys, gila kece banget. Gimana kalau soal body, bentuk lekukan body udah kayak serep sebelumnya ya, atau udah kayak serep yang versi special engine-nya. Jadi bentuk-bentuknya itu kayak di sini kayak dibikin 2 layer gitu ya. Enggak 2 layer sih, 1 layer. Cuman kayak plastik terpisah, satu yang ngeglossy, satu yang ngedop gitu. Alurnya udah kayak special engine juga nih. Enggak wagu. Lebar banget sampai bawah. Karena di sini kita lihat nih. Ini ada radiatornya, guys. Nah, untuk motor kayak gini tuh atau 20 rally, radiatornya itu emang satu sih, tapi gede. Beda kalau DTX si Tomo punya gua, kiri kanan atau The Tracker 250X atau KLX 250 itu kiri kanan radiatornya, kacanya di situ. Di sini ada, tapi dia gede loh gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat dari sini, ini kayak ngelebar gitu. Itu yang bikin gue suka liatnya gitu. Sini ada koper, dikoperin plastik. Nomor rangkanya ada di sini. Ini tangkinya, oh ini udah besi, ngedop gitu ya warna tangkinya. Tangkinya kayaknya segini nih liternya. Terus kita lanjut ke sebelah sini. Kalau sebelah sana kan tadi radiator ya. Nah kalau sebelah sini, oh liquid radiatornya di sini. Jadi kayak ngisinya di sini ya, ngisi ulangnya. Dipaduin sama ini klakson di sini. Dan didesain blending gitu. Jadi rapih, bener gak? Nah kesini lampu sen nih, lampu sennya udah tipe LED juga, tapi lampu sennya ini universal di semua motor Honda ada. Kalau gue sih ganti pasti. Terus kita ke bagian stang itu ya. Nah di bagian sini stangnya ya ini kalau gue sih pasti ganti ya ke 4 bar. Ya, tapi ini udah cukup lah untuk awal-awal. Nah paling gue suka itu adalah ini speedometernya itu udah LED. Coba kita nyalain dulu ya. Di sini ada jam. Di sini ada speedonya. Di sini ada ada indikator gear ternyata. Oke. Di sini ada RPM meter. Nah, motor sport butuh yang namanya RPM meter ya. Di sini ada fuel indicator. Ini apa ya? Coba kita select. Berapa itu? Gimana sih? Ada di mana? Lebih makan katanya. Guys, di sini ada Jody guys, ya. Nah, setahu gua motor ini tuh sama dengan mesinnya yang CBR lu punya.
Oh, yang MC51. Oh. MC41 apa? Ya pokoknya yang silver gue tuh. Pengalaman lu pakai mesin itu gimana? Wah, bandel banget. guys. Torsinya nikmat. Irit. Emang cocok buat motor ini kan berarti mesinnya mah? Emang iya didesain kalau untuk yang Saber itu buat daily enak banget. Kan guys. Torsinya serius, torsinya seenteng itu. Ini kan pasti harusnya lebih refine kan. Iya benar. Pasti lebih baik kan daripada yang sebelumnya. Gua rasa sih ini akan lebih galak, torsinya lebih enteng, secara bobot juga ini lebih ringan harusnya. Pasti irit juga. Ini bagus loh, sumpah. Gue sih tertarik ini. Gua guys baru aja tadi ngomongin ini mesinnya kayak mesin motor yang Saber Jody punya. Jody kebetulan datang, langsung ngasih testimonial tuh kan. Ini juga jujur ya, gue jujur. Build quality-nya menurut gue lebih oke untuk yang mesin yang lama-lama ini. Nah, makanya sekarang arahnya Honda yang gue lihat itu dia lebih apa ya? Mesin-mesin yang lama di refine, diperbarui lagi. Ya udah jadinya ini. Cakep sini. Siap, thank you. Belilah. Insya Allah. Insya Allah. Berapa sih harganya? 79,9 juta. 79 juta. 0,9. 80 lah ya. 80. Yuk SPK. Lanjut guys, di sini ada trip ya. Lihat speedometer dulu. Oh, trip A, trip B. Nah, ini apa ini? Wah, anjir, ini kayak buat balap gitu ya. Kayak lap meter gitu. Hour, minute, second. Bener anjir, beneran bisa buat balapan ini. Buat balapan supermoto ya. Ini ada total berarti ya odometernya. Kalau di bawah itu ya kayak apa nih? Ini average per hour. Oh, average per liter. Jadi kita bisa lihat hemat bahan bakarnya di sini. Klaimnya sih di sini sekitar 34 km per liter. Itu untuk 250 cc menurut gua termasuk irit banget. Ya, betul. Cuman gini ya, desain ininya ini agak sedikit aneh menurut gua. Ada space di sini nih. Jadi kayak terlalu keluar gitu. Kalau bisa dibikin lebih rapih ke dalam itu lebih enak dilihat sebenarnya, Mas. Sini ada logo Honda di triple cam-nya. Next, ini tipe jadi kalau ngisi bensin tetap ya nggak bisa langsung dibuka, dia harus pakai key, pakai kunci. Bentuknya menggunung gini, kayak punuk unta, tapi kece sih. Kalau bisa mah si joknya nanti kayak dibikin lebih rata gitu ya, ditambahin busa, itu keren sih pasti. Untuk jok bawaan sendiri, si kulitnya itu sebenarnya agak keras. Cuman gue yakin sih nyaman. Gue tuh udah kebiasaan dengan motor-motor kayak gini. Untuk lebarnya segini tuh, ini menurut gue ya, opini gue, mau dipakai touring tetap nyaman. Gue udah touring pakai Bromo, pakai motor-motor kayak gini, asal bisa adaptasi dengan motornya pasti nyaman. Contohnya kalau pegal pantat lo tinggal berdiri. Nah, motor ini enaknya pakai kayak berdiri gitu, keren. Yang bikin gue keren dari sini nih ada tekstur gitu ya di joknya. Terus sini ada logo Honda gitu guys. Kita berarti sekarang ke bagian belakang dulu ya. Kalau di sini sih ini, ini belah sini plastik, tapi di sininya logam gitu ya. Tapi gen, kalau kalian punya motor ini pasti tail tidy lah ya, pasti bakal dicabut. Lampunya menurut gue sih bakal gue ganti juga kalau. Tapi sebenarnya kalau kalian tipe yang pingin udahlah standar aja, ini udah kece sih. Karena ini juga nggak terlalu menjorok keluar ya, ini agak minimalis gitu loh belakangnya kalau kalian lihat deh. Tuh. Nah di sini, dia sebenarnya kayak serot bagian si ininya nggak terlalu kesini ya, jadi kayak WR gitu loh, mirip-mirip WR. Tapi di sini dia ada tambahan ini toolkit sih menurut gue. Sebenarnya ya, kalau dibikin kayak lebih lebar ininya, gue pinginnya sih gitu. Itu pasti lebih keren menurut gue sih ya. Oke, di sini ada step buat boncengernya, ternyata bisa blending juga guys, ke rangka ternyata dia. Ban belakang di sini juga disc brake-nya udah wavy dengan kaliper Nissin. Gede juga ya si ininya si kaliper ininya. Ini udah wavy, jadi pembuangan pemanasnya udah pasti makin lebih baik gitu loh. Nah, ban belakangnya depan 21, ini 18 benar. 1821 terus 20 YRC Trails. YRC Trails gue belum nyoba, tapi kalau dari alur-alurnya sih kayaknya enak nih dipakai terabasan nih. Sebelah sini shocknya udah rolling guys, jadi udah ada, nggak langsung ke arm, jadi dia ada semacam kayak tambahan lagi rolling. Ini ayunannya kayak gini-gini bikin enak nih. Gue yakin sih shock kayak gini tuh pasti nyaman banget, apalagi Honda terkenal dengan Honda itu motor sesek kecilnya aja shocknya enak, apalagi ini. Di sini step-stepnya dipaduin sama warna yang chrome gitu ya. Ini mas selera, mungkin bisa di anodize warna lain. Di sini juga nih bagian mesinnya ternyata ada glitter-glitternya guys. Ini ada koper, ini bisa dikarbonin, ini keren banget kalau dikarbonin. Mesin bandel, torsi juga dapat, tapi harusnya nanti kita tes tadi ya, harusnya sih. Sayang banget ternyata lampu belakangnya masih bohlam. Ya, ini masih bohlam, tapi lampu sennya udah LED. Kayak di sini ada cantolan, misalkan kita pakai jaring gitu ya buat bawaan-bawaan, atau pakai tas-tas tailbag gitu. Udah disediain nih. Nah, lupa gua. Di sini udah dipasangin
handleguard warna merah. Di sini ada tekstur karbonnya. Gue suka nih handleguard yang langsung nempel ke master rem karena menurut gue lebih ringan gitu loh. Oke, terakhir guys, kita coba naikin feels gue kayak gimana. Feelsnya pas gue naikin, shocknya langsung ambles. Shocknya ini soft banget, soft banget. Menjadi gila, soft banget. Enak banget nih pasti nih buat menghajar posisi tidur jangan rusak kayak gitu. Cuman mungkin menurut gua ditambah buat Sun Mori agak dikerasin dikit deh. Nanti kita cek apa shocknya bisa disetting preload-preloadnya. Tuh nih kaki gua nih kalau kalian lihat nih. Kalau gua napak dua-duanya agak jinjit tapi kaki gua masih bisa nekuk guys. Tapi kalau gua agak ke miring ke dikit, kaki gua misalkan satu lagi napak ke step, ini bisa napak banget. Jadi ini ramah sih. Cuman kalau ramah gini pasti belakangnya ambles ya. Kalau sok ramah gini belakangnya ambles, mungkin kalau lihat dari third view agak kurang enak dilihat. Makanya kalau gue sih agak kerasin dikit nanti deh. Oke, feel ridingnya. Feel ridingnya ini standar motor cross gitu ya. Menurut gue sih enaknya nanti risernya agak dinaikin dikit sih. Atau stangnya ganti sekalian kayak fat bar, kayak lebih kece. Oh lupa gue. Di sini untuk panel-panelnya nomor depan nomor jauh. Ini klakson, sen standar sih. Ada cut engine guys, akhirnya ada hajar di sini. Oh lampu hajarnya di atas nih dua. Jadi kalau dia sen, ntar matiin dulu hajarnya. Dia kalau sen satu-satu indikatornya ya. Tuh kiri kiri, kanan kanan gitu. 79,9 juta harganya guys. Mau nggak? Gue sih mau. Oke, tadi kita coba cek bagian shocknya ini bisa disetting ya preloadnya. Kayaknya sih bisa ya. Nanti kita cari info lagi. Nah, di sini ternyata dia ada tensiometer jadi untuk menahan rantai juga ya. Ini mah aksesoris bisa cabut juga boleh atau ganti, nanti pasti bakal ada aksesorisnya gitu. Ini kayak buat stabilizer rantai aja. Oke guys, serep 20L, 1 silinder, torsinya badak, mesinnya mantap banget kata Jody tadi. Desainnya gimana guys, selera? Tapi menurut gue ini desainnya udah cakep banget, apalagi rangkanya, perpaduan rangka sama bodinya, desain bodinya. Aduh keren banget lah. Mungkin ada sedikit perubahan dikit lah ya. Nanti mungkin di joknya dibikin lebih rata, dinaikin lagi, shocknya dibikin lebih keras dikit lagi, biar enak juga buat nikung-nikung gitu. Ya sudah, gimana menurut kalian motor ini? Gue sih pengen banget. Keren banget, pengen mbak. Boleh ya? Review sedikit impresi ala gue, Serep 20L akhirnya ada di Indonesia. Kalau misalkan dulu ada pas 2017, anjir gue masih dilema banget antara ini atau The Tracker X. Apa jual Tomo ya? Ambil ini. Yaudah kalau gitu video sampai sini aja. Catch you again later guys. Till next video. Have a great day. Bye bye.